Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 3, hari ini kita belajar bersama Ustadz Ustazah kelas 3 tematik ya. Di sini ada Ustadz Joko, terus ada Ustazah Wiwit, dan saya sendiri ada Ustadz Sugeng. Nah, di sini kita akan mereview tema 2, subtema 4. Nah, ini di sini teman-teman bisa lihat presentasinya. Kita mulai ya. Nah, di sini Ustadz Sugeng akan mewakili yang pertama kali. Nanti dilanjutkan Ustadz Joko dan selanjutnya Ustazah Wiwit. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Kita masuk ke subtema 4. Nah, sebelum masuk, dari Ustadz Sugeng memberikan mukadimah dari Al-Quran, surat Al-Jumu'ah ayat 9, 10, sampai 11. Di sini teman-teman bisa mengambil maknanya bahwa kita diwajibkan untuk sholat wajib. Kemudian ketika kita melakukan pekerjaan, di tengah-tengah pekerjaan sudah mendengarkan suara azan, kita tinggalkan pekerjaan tersebut. Lalu kita segera menjalankan ibadah sholat wajib tersebut. Kemudian dari Al-Jumu'ah ayat 11 menjelaskan bahwa Allah lah yang memberikan rezeki. Jadi teman-teman jangan takut ketika besok dewasa sudah bekerja, rezekinya kok kabur. Tidak, tapi Allah sudah memberikan rezeki di lain hari. Nah teman-teman tetap semangat ya untuk terus belajar dan menggapai cita-cita ke depannya. Oke, kita belajar kembali. Di sini modal presentasi dari Ustadz Ustazah kelas 3. Nah, lihat teman-teman, kemarin sudah subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Hari ini kita akan presentasikan bersama-sama dengan Ustadz Ustazah kelas 3 untuk subtema 4. Nah, kita lanjutkan slide. Slide selanjutnya akan Ustadz Joko jelaskan. Kepada Ustadz Joko, saya persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Anda semuanya? Ya, semoga selalu baik-baik saja. Terus untuk hari ini kita akan mempelajari masih tema 2, subtema 4 ya, tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Terus pertama-tama ya, untuk subtema, monggo slide yang pertama silakan dibuka Ustaz Sugeng. Slide yang pertama monggo. Sinyal. Sebentar Pak Joko, sinyal ini. Untuk slide yang pertama. Slide yang pertama. Sinyalnya Monggo, Pak Joko. slide yang pertama. Sinyal, sebentar. Sinyalnya penuh, slide yang pertama. Di sini sudah nongol Pak Joko. Teman-teman ditunggu ya. Ini juga tempat saya belum. Tempat saya belum. Slide yang pertama belum muncul. Iya, sama Tat. Sini juga belum Tat. Ya, sebentar. Dari saya sinyal ini. Apakah sudah, Bu? Pak Joko? Belum. Belum. Oke, kita kembali ke depan dulu, nggih. Ya, pon, ya. Kepada 2 subtema 4 ya. Di sini ada jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan sama dengan profesi ya. Terus sementara itu apa pengertian dari profesi ya? Profesi itu adalah sebuah pekerjaan. Itu namanya adalah profesi ya.
profesi itu beraneka ragam. Beraneka ragam itu banyak beda-beda. Kalau kemarin kita mempelajari sifat-sifat manusia beraneka ragam, ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya jahat. Sekarang beraneka ragam tentang profesi, ya. Untuk profesi yang pertama di sini ada nelayan. Nelayan, ya, profesi yang pertama adalah nelayan. Nelayan itu pekerjaannya apa kira-kira Ananda? Pekerjaannya yaitu mencari ikan. Nelayan itu pekerjaannya adalah mencari ikan. Mencarinya di mana? Ya, mencarinya adalah di laut. Terus yang dicari ikan yang besar atau ikan yang kecil? Ya, yang dicari adalah ikan-ikan yang besar, bukan ikan-ikan yang kecil, ya. Kalau yang masih kecil tidak diambil, yang diambil adalah ikan-ikan yang besar, ya. Karena kalau diambil yang kecil itu namanya tidak menyayangi hewan, ya. Kalau kita menyayangi hewan berarti yang diambil yang besar-besar, ya. Itu jenis pekerjaan yang pertama. Pekerjaan yang lain ada petugas sirkus, ada pelatih sirkus, pengajaran murid, ya, mengajar, memberikan ilmu, atau pengajaran murid itu adalah tugas dari guru. Terus untuk slide berikutnya, Monggo Pak Joko. Sudah? Bentar, ya. Terus untuk profesi berikutnya yang nomor 8 itu ada petugas penerima tamu. Profesinya tugasnya itu memberikan informasi dan pelayanan. Yang ke-9 yaitu petani. Pekerjaannya yaitu menanam tanaman pokok, bisa menanam padi, terus menanam. Profesi berikutnya itu nakoda. Nakoda itu tugasnya pengemudi kapal. Terus yang ke-11 yaitu ada profesi apoteker. Terus yang ke-12 ada penjahit. Ada yang berprofesinya sebagai arsitek. Nah, arsitek itu apa kira-kira tugasnya, Nanda? Pekerjaannya yaitu membangun gedung atau rumah, itu namanya arsitek. Terus yang tugasnya memandu jalannya pemain musik, ya. Profesinya beraneka ragam, berbeda-beda, ya. Terus slide berikutnya. Monggo Pak Joko. Ya, bentar, ya. Sudah masuk, ya. Terus masih banyak jenis pekerjaan yang halal, yang lain di luar sana. Yang penting pekerjaan itu halal, ya. Terus untuk teman-teman kelas 3, maka dari itu mari rajin belajar untuk meraih cita-cita dan meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa semua jenis pekerjaan harus saling kerjasama, saling mendoakan teman kita supaya saling menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, terima kasih untuk Ustaz Joko telah menjelaskan pelajaran PPKN. Nah, selanjutnya ada Ustazah Wiwit ini yang akan menjelaskan slide berikutnya teman-teman kelas 3. Mari didengarkan untuk Ustazah Wiwit. Waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak semuanya? Semoga kalian pagi ini di rumah selalu sehat ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu semangat dan tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini, Ustazah akan menjelaskan cara merawat hewan. Tapi sebelumnya kita awali dulu ya dengan baca basmalah bersama-sama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan kita di dalam belajar dan memberikan kemanfaatan dari ilmu yang kita tuntut. Baik, kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana menyayangi tumbuh-tumbuhan. Untuk pertemuan kali ini
kita akan belajar bagaimana menyayangi hewan. Karena hewan termasuk salah satu makhluk ciptaan Allah yang harus kita sayangi. Salah satu cara menyayangi binatang adalah dengan cara merawatnya. Anak-anak di rumah pasti ada yang memiliki binatang peliharaan ya. Ada yang punya kelinci, ayam, burung, atau bahkan ikan atau kambing. Dan masih banyak jenis hewan peliharaan yang lainnya. Nah, bagaimana cara merawat hewan? Untuk merawat kelinci, anak-anak nanti bisa melihat di buku paket halaman 166. Untuk merawat anak ayam, di buku paket halaman 174. Ikan yang ada di akuarium pun harus juga tetap kita rawat ya. Nanti bagaimana cara merawatnya, anak-anak bisa melihat di halaman 182. Demikian juga untuk hewan peliharaan kita yang lain, harus selalu kita rawat, kita sayangi. Karena merawat hewan adalah salah satu bentuk kasih sayang dari Allah. Agar kita semakin dicintai oleh Allah, maka kita harus mencintai semua makhluk ciptaan Allah, termasuk itu tadi ya, binatang peliharaan kita. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya anak-anak agar hewan peliharaan kita itu menjadi sehat. Agar menjadi sehat, maka perlu dirawat. Salah satunya adalah dengan menjaga kebersihan kandang hewan. Jadi paling tidak 2 hari sekali kandang hewan itu harus kita bersihkan. Di samping bersih, di samping kita menjaga kebersihan kandang ya, kalau sering-sering kita bersihkan maka akan terhindar dari bau yang tidak sedap. Yang kedua, yang harus selalu anak-anak ingat adalah selalu memberi makan dan minum pada hewan supaya tidak kelaparan dan kehausan. Karena anak-anak kalau tidak makan kan juga lapar ya, tidak minum juga akan kehausan. Demikian juga dengan hewan peliharaan kita. Jadi harus rutin kita memberi makan dan minum kepada hewan peliharaan. Kemudian yang ketiga, ada penerangan ya. Jadi kalau malam hari di dalam kandang itu ya, hewan peliharaan kita itu juga membutuhkan cahaya. Ya, karena waktu malam hari pun kadang hewan itu juga masih ada yang membutuhkan minum, membutuhkan makan seperti itu. Jadi perlu pencahayaan. Yang berikutnya, hewan juga perlu dibersihkan atau dimandikan. Sama seperti kita. Jadi kebersihan badan hewan itu juga harus tetap dijaga. Kalau anak-anak tidak mandi kan pasti badannya juga terasa gatal-gatal ya. Nah, jadi dengan mandi itu badan kita menjadi bersih, juga sehat. Untuk yang kelima, bagaimana cara merawat hewan, yaitu diberi tambahan vitamin. Ya, kalau sakit ya hewan itu kita beri obat, kita beri vitamin agar apa diberi vitamin ya, agar tetap badannya tetap sehat. Jadi yang harus selalu anak-anak ingat, setelah merawat hewan peliharaan kita harus selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Terima kasih Ustazah Wiwit. Ini teman-teman, ini selanjutnya ada SBDP yang masih akan dijelaskan oleh Ustazah Wiwit. Waktu saya persilahkan. Anak-anak, lihat ini ya. Apa ini ya? Anak ayam. Anak-anak bisa membuat boneka anak ayam seperti ini dari kardus ya. Bahannya sangat mudah kita kumpulkan atau kita dapatkan di sekitar kita. Mudah sekali bahan-bahannya ya. Jadi anak-anak bisa menggunakan kardus bekas, kemudian kapas atau bulu ayam yang diambil dari kemoceng, kemudian lem kertas, ada gunting juga yang kita butuhkan ya nanti buat motong, kemudian stik es krim ya, untuk pegangan seperti ini. Stik es krim, bisa juga menggunakan bambu, pensil, sama spidol. Langkah-langkah pembuatannya nanti ada di buku paket ya, di buku tema 2 halaman 178. Nanti anak-anak bisa mempraktekkan di rumah, langkah-langkahnya sudah ada di buku. Nanti kalau sudah melakukan langkah-langkah tahap demi tahap, sudah anak-anak potong, bisa diberi stik seperti ini ya, nanti bisa buat mainan bersama-sama.
Besok balik ke sekolah ya anak-anak, coba silahkan di rumah dibuat. Ustazah tunggu karya kalian. Oke. Oke, itu ya teman-teman kelas 3, kesenian membuat boneka anak ayam. Nah, selanjutnya kita materi berikutnya. Nah, di sini Ustadz juga akan menjelaskan sedikit matematika tentang ide pecahan. Nah, teman-teman waktu kelas 2 udah pernah belajar pecahan? Pasti pernah. Di sini ada pecahan sederhana yaitu setengah, seperempat, seperlima, seperdelapan, dan seterusnya. Nah, teman-teman nanti bisa lihat video tentang pecahan dan contoh soal. Perhatikan link di bawah ini. Ya, coba ya kita klik. Teman-teman bisa klik link tersebut. Nah, kita bisa lihat ya bersama-sama. Videonya ada di YouTube. Teman-teman perhatikan di sini. Nah, ini. Nah, di situ nanti ada penjelasan tentang arti pecahan. Teman-teman bisa lihat sendiri ya nanti. Terus dari ini teman-teman bisa ada contoh soal di dalamnya ya. Di sini ada sepertiga, nah, berarti ada potongan pizza yang dibagi menjadi 3 sama besar. Sudah dulu, nanti teman-teman bisa melihat videonya di rumah. Kita lanjutkan ke pembelajaran hari ini. Selanjutnya adalah berkaitan dengan slide berikutnya yang akan disampaikan oleh Ustadz Joko. Halo, Ustadz Joko. Ustadz Joko. Ah, ini. Sudah siap? Ya. Nah, silahkan Pak Joko. Slide-nya belum lihat. Belum? Ya, ditunggu sebentar Pak Joko. Ya, terus untuk Bentar. bilang lagi. Oke. Sudah? Sudah ya. Oke. Terus untuk selanjutnya kita akan pelajari PJOK ya, anak-anak semuanya, tentang bermain menjaring ikan ya. Permainan ini adalah permainan kelompok. Ini ada di buku paket halaman 187 sampai 188 ya. Permainan jaring ikan ya. Permainan jaring ikan itu membutuhkan kelompok, tapi sebelumnya kita ke halaman 172 dulu ya. Belajar gerakan mendorong dan menarik. Diperlukan keseimbangan badan kita dan kekuatan otot tangan dan kaki. Selalu konsentrasi dan fokus ya. Tuh PJOK yang halaman 172. Terus kita ke PJOK halaman 187 188 yaitu permainan jaring ikan. Permainan jaring ikan ini adalah permainan yang dilakukan kelompok. Tidak bisa dipermainkan sendiri-sendiri ya. Bisa dilihat dalam videonya ini ya. Kita lihat dulu sepintas dulu ya. Ini permainan jaring ikan ya. Yang pertama ya. Perhatikan dulu. Yang pertama kita nanti akan membuat kelompok ya. Kelompok itu masing-masing ya terdiri dari sekitar 12 siswa atau 12 orang ya. Setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok ya. Satu kelompok terdiri bisa 5 orang atau 7 orang ya. Kita lihat bersama-sama ya videonya dulu.
Itu membuat jaring ya Pak Joko? Ya, itu membuat jaring ikan ya. Bisa terdiri dari 5 sampai 7 orang anak ya. Buatlah 2 lapisan lingkaran. Pertama itu buat lingkaran dulu, terdiri dari 5 atau 7 orang anak. Terus kedua kelompok berdiri secara berhadapan ya. Sebelum ini kan sudah mulai ya. Kedua kelompok berdiri secara berhadapan. Terus langkah kelima, langkah berikutnya yaitu ini sudah ada di buku paket ya. Siswa dalam setiap kelompok berpegangan tangan, ya, berpegangan tangan dan angkat tangan dan letakkan di depan secara bersama-sama. Ya. Itu cara membuat jaringnya. Terus, jika guru mengatakan jaring, maka siswa yang berada pada lingkaran luar maju bersama mendorong tangan, memperkecil lingkaran, menyerupai sebuah jaring yang sedang menangkap ikan. Sementara, lingkaran dalam juga bergerak mundur, menarik tangan, dan memperkecil lingkaran seakan-akan tertangkap jaring. Ya. Terus langkah berikutnya, jika guru menyebutkan kata ikan, maka siswa yang berada pada lingkaran luar menarik tangan dan mundur bersama memperbesar lingkaran. Dan seakan-akan jaring terbuka. Ya. Terus, ini besok kalau kita masuk bisa kita praktekkan ya pas pelajaran PJOK. Oh, iya, ya. Insya Allah. Teman-teman harus semangat ini. Udah, terima kasih untuk Ustadz Joko penjelasan PJOK mengenai berbagai permainan. Nah, oke, teman-teman, apakah sudah paham? Harusnya sangat paham dari penjelasan hari ini ya. Nah, di sini sebelum kita tutup, ada pesan-kesan dari Ustadz Ustazah ya. Yang pertama, saya berikan kesempatan untuk Ustadz Joko, monggo. Ya, kepada Ananda semuanya ya. Untuk saya mau berpesan, yang pertama untuk menjaga sholatnya selalu tepat waktu. Terus yang kedua yaitu selalu patuhi orang tua. Yang ketiga selalu semangat belajar ya dimanapun berada. Yang keempat menjaga kesehatan. Ya, selalu menjaga kesehatan, perbanyak makan sayur, terus buah ya. Itu pesan dari saya. Monggo yang lainnya. Monggo untuk Ustazah Wiwit. Ya, baik. Jadi anak-anakku yang soleh dan solehah, jika kita ingin merawat hewan, maka kita harus merawatnya dengan penuh kasih sayang, supaya Allah juga cinta kepada kita. Karena dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk saling menyayangi sesama makhluk ciptaan Allah, baik itu tumbuhan maupun hewan. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, kasihilah siapapun yang di bumi, maka yang di langit akan mengasihimu. Terima kasih untuk Ustadz Joko dan Ustazah Wiwit. Ya, teman-teman semua harus selalu semangat tadi ya. Dan dari saya, selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua orang tua kita, bahkan alam semesta. Teman-teman di rumah jangan lupa tingkatkan amal ibadahnya dan selalu belajar. Nah, hari ini cukup ya dari kita, Ustadz Ustazah kelas 3 memberikan materi tema 2, subtema 2. Apabila ada kata salah, mohon maaf. Akhirussalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.